Wis durung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Puji syukur tak lupa kita sanjungkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi izin kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Kementerian Agama yang kita cintai ini. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi uswah pada kita semua, sehingga jadikan kita role model untuk mengarungi kehidupan kita sampai yaumul kiamah nanti. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama rahimakumullah, pada siang hari ini tema mental health dalam Al-Quran begitu pentingnya dalam kehidupan kita pada zaman saat ini. Menurut Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan mental health ataupun kesehatan jiwa, kesehatan mental manusia diartikan sebagai kondisi batin yang di dalamnya terdapat rasa ketentraman dan ketenangan, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati kehidupannya sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitarnya. Kita tahu yang dinamakan kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Kesehatan mental yang diharapkan dalam jiwa manusia apabila baik, maka sangat berpengaruh dengan kesehatan fisiknya. Apabila baik kesehatan jiwa manusia, maka kesehatan fisiknya akan menjadi baik. Demikian pula apabila kesehatan fisiknya buruk, maka terdapat imbas atau akibat dari kesehatan jiwa yang kurang baik. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama rahimakumullah, semenjak 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah mengalami hal-hal yang seperti kita alami pada saat ini. Rasulullah pun tidak hanya mengalami kemenangan, akan tapi juga mendapat cobaan, yaitu berupa kekalahan. Kekalahan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu seorang nabi mengalami kekalahan ketika beliau dan umatnya sedang menjalani peperangan di perang Uhud.
Baginda Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk melawan kafir Quraisy mengalami kegagalan, kekalahan yang luar biasa. Baik kekalahan jiwa, harta, ataupun kekalahan segalanya yang sangat-sangat luar biasa. Dari kekalahan itu, dari kekalahan dalam peperangan itu menyebabkan Nabi Muhammad sendiri beserta umatnya mengalami sebuah kesedihan yang luar biasa, karena tidak hanya kehilangan harta, akan tetapi juga banyak nyawa yang ikut melayang pada waktu perang Uhud tersebut. Akan tetapi Allah Maha Rahim, sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, sehingga pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan sebuah ayat sebagai kabar gembira, sebagai penyemangat, sebagai pengembalian percaya diri, supaya lebih bersemangat lagi, supaya tidak lemah dan tidak bersedih hati terlalu lama. Yaitu terdapat dalam surat Ali Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Ayat ini begitu pendek, akan tetapi apabila kita rasakan, apabila kita maknai, begitu Allah memberi sebuah ayat sebagai penyemangat, supaya apa? Supaya Nabi Muhammad dan umatnya kembali lagi semangatnya. Janganlah kamu bersifat lemah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya derajatmu sangat tinggi jika kamu termasuk orang yang beriman. Dalam kehidupan kita pada saat ini, sering kita mengalami hal-hal yang terjadi. Tidak semua kita hidupnya selalu sukses. Kadangkala kita juga menemui musibah yang menyedihkan ataupun kegagalan yang bertubi-tubi. Apabila kita selalu kembali kepada firman Allah tersebut, kita dilarang untuk memiliki sifat yang lemah, dan kita dilarang untuk bersedih hati. Karena apabila kita tidak bersifat lemah dan kita tidak bersedih hati, maka kita akan termasuk dalam derajat yang tinggi, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Untuk itu, apabila kita terlalu lama dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedih, itu akan menyebabkan gangguan pada kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Rasulullah sebagai role model, sebagai panutan hidup kita sampai yaumul kiamah nanti, sampai akhir zaman nanti. Kita sebagai generasi kolonial, juga sampai generasi milenial pada sampai saat ini. Tidak ada suri tauladan yang lebih baik dari suri tauladan seperti Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, apabila kita terlalu lama dalam kelemahan, merasa tidak berdaya, merasa tidak percaya diri, merasa tidak bersemangat, dan terlalu lama kita bersedih, maka akan sangat mempengaruhi kesehatan jiwa kita.
Adapun hal-hal yang menyebabkan turunnya, timbulnya penyakit jiwa atau penyakit mental dalam diri kita, yang menyebabkan kesehatan kita menurun, yang menyebabkan hati kita tidak tenang, tidak tentram, itu karena terlalu lama kita bersedih hati. Dalam ilmu jiwa, dalam ilmu kejiwaan, apabila kita terlalu banyak bersedih, juga akan menimbulkan efek-efek yang negatif. Di antaranya adanya efek dari stres dalam kehidupan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah tekanan, kecemasan yang luar biasa. Kemudian suasana hati yang selalu gelisah. Hal ini sangat berpengaruh baik bagi anak-anak, bagi orang dewasa maupun orang tua sekalipun. Bagi anak-anak kita yang sedang mengalami proses pendidikan, apabila dalam hatinya tidak tenang dan tidak tentram, apalagi mengalami depresi, apalagi mengalami kecemasan yang luar biasa dan kegelisahan, itu akan sangat mempengaruhi dalam proses pendidikannya. Dia tidak akan fokus dalam mendapatkan ilmu ketika dia belajar. Demikian pula dengan orang dewasa yang sebagai suri teladan untuk anak-anaknya, untuk generasi berikutnya. Apabila dia lemah dan selalu bersedih hati, maka akan menjadi contoh yang kurang baik, akan berpengaruh dalam kehidupan, dalam menjalani pekerjaannya, dalam interaksi sosialnya, bahkan akan menjadi masalah dalam kehidupannya. Pemirsa, dalam hal ini kesehatan mental dalam Al-Quran banyak sekali kita temui, sudah dibahas. Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan yang begitu banyak lika-likunya. Yang pertama, kita dapat mengambil 5 ajaran Al-Quran dalam menguatkan kesehatan mental kita. Yang pertama, ada sebuah firman Allah, la in syakartum la azidannakum inna adabi lasyadid. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Selalu bersyukur apa? Terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita biasakan menjadi manusia yang selalu bersyukur, pandai bersyukur, mencukupkan apa yang telah nikmat Allah berikan kepada kita semua. Memang sifat manusia pada dasarnya selalu tidak puas dengan apa yang kita miliki. Akan tetapi dengan bersyukur, mencukupkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, maka hati kita akan menjadi tenang, emosi kita menjadi stabil, dan badan kita akan sehat. Yang selanjutnya adalah yang kedua, bahwasanya Allah selalu menyampaikan dengan sebuah ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Di setiap langkah kita, di setiap nafas kita, apabila kita hadapi, kita dasari dengan selalu mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Selanjutnya, dengan kita selalu
tidak mengingat Allah, apalagi mengingat manusia, yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan dan kegelisahan. Yang ketiga, dengan bersabar. Dengan selalu bersabar, maka kita akan selalu tenang dalam menghadapi baik dalam suasana senang maupun dalam keadaan susah. Dan yang selanjutnya, apabila kita selalu berinteraksi dengan sosial kita secara baik, maka hati kita juga akan tenang sebagai modal besar, sebagai modal dalam kehidupan kita, yaitu berupa emotional interaction. Untuk itu, Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dengan kita selalu memohonkan doa ini, insya Allah hati kita akan tenang. Banyak hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.